Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rogel Oktravolta, NPM 21018, kelas EP1A, mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dosen pengampu, Bapak Kasman Karimi SE MSI, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bogor. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi teori tingkah laku konsumen atau teori nilai guna utility. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah analisis yang menerangkan yang pertama, alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Ada dua pendekatan teori perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan kardinal atau marginal utility. Yang kedua, pendekatan ordinal atau analisis kurva indiferen. Pendekatan kardinal. Asumsi yang berlaku adalah manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah utility-nya atau nilai gunanya. Konsumen bersifat rasional, sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Utilitas marginal atau marginal utility menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Berarti penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Menurut Sukirno 2005. Total utility merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Law of diminishing utility. Ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Marginal utility money konstan dan marginal utility barang konsumsi menurun. Hal ini menganut hukum Gaussian 1. Law of diminishing utility, yaitu semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen, atau bahkan nol atau negatif. Total utility. Berikut ini adalah gambar kurva nilai guna total bermula dari titik nol, yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi. Dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi 8. Berikut ini adalah kurva nilai guna marginal. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu dari sesudah jumlah 8. Yang menunjukkan nilai guna adalah negatif. Syarat pemaksimuman utilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Kepuasan maksimum digambarkan dengan rumus marginal utility produk A per harga A sama dengan marginal utility produk B per harga B. Utilitas maksimum dan kurva permintaan. Yang pertama, efek substitusi. Ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan substitusi barang-barang lain untuk memenuhi kepuasan. Yang kedua, efek pendapatan. Peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Surplus konsumen. Maksudnya adalah
Kesediaan membayar adalah jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Surplus konsumen adalah kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan konsumen. Pendekatan ordinal atau analisis kurva indiferen mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Oleh karena itu, kemudian muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan sama, indifferent curve. Pendekatan ordinal, asumsi dasarnya adalah konsumen rasional memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Utility bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimilikinya. Selanjutnya, menganut hukum diminishing marginal rate of substitution, artinya bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain. Total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan dan selalu bersifat konsistensi dan transitivity of choice. Artinya, bila A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka barang A lebih disukai dari B, dan barang B lebih disukai dari C. Kesimpulannya bahwa A lebih besar B, B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Kurva indiferen atau indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri indifferent curve. Yang pertama, berlereng atau slope negatif. Hal ini menunjukkan apabila dia ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y. Yang kedua, cembung ke titik origin atau convex. Derajat penggantian antar barang konsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gaussian, di mana apabila pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X akan mengakibatkan kehilangan atas barang Y. Tidak begitu berarti, dan sebaliknya atas barang Y. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Kurva indiferen menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama, yaitu kepuasan. 4. Turun dari kiri atas ke kanan bawah untuk kombinasi antara barang X dan Y. Artinya, semakin ke atas menjauhi titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Berikut ini adalah bentuk kurva indiferen. Kurva indiferen biasa juga disebut kurva kepuasan sama. Asumsi-asumsi model kurva indiferen. Yang pertama, model utilitas secara ordinal, atau kepuasan konsumen tidak dapat diukur dalam satuan apapun. Yang kedua, utilitas konsumen sama dengan F, atau barang X, Y, Z, dan seterusnya. Yang ketiga, keseimbangan kepuasan konsumen yang dilambangkan dengan rumus MRS sama dengan delta Y per delta X sama dengan min marginal utility X per min marginal utility Y. Yang keempat adalah maksimasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran atau budget line. Demikianlah hasil pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.